Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kamaruzaman Bustamam Ahmad atau KBA. Ini hari Aceh Besar dan Banda Aceh. Berawan, cuaca 28 derajat Celcius. Ini pagi saya menuju ke sebuah kantor pemerintahan di kota Banda Aceh. Dalam kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan kuliah on the road kita, kelas on the road. Tapi kali ini sesuatu yang mungkin berhubungan dengan media sosial. Dan dalam satu buku yang saya baca tentang geopolitik atau geostrategi, muncul sebuah istilah weaponization of social media. Weaponization of social media. Saya tidak tahu istilah bahasa Indonesia, tapi kalau diterjemahkan kurang lebih ya media sosial sebagai sebuah senjata atau weaponisasi. Jadi sekarang tidak perlu lagi menggunakan peluru atau senjata tradisional untuk sebuah peperangan, tapi Anda bisa menggunakan media sosial. Dan saya rasa semua orang tahu bagaimana kemudian peran media sosial. Saya pernah bahas misalnya media sosial merubah perilaku orang, kemudian media sosial menciptakan sebuah kasta, status, kemudian media sosial berhubungan erat dengan global mind. Jadi pikiran global kita disatukan dengan satu pikiran karena platform itu saling mengkoneksikan kita. Tapi bagaimana kemudian kalau media sosial itu menjadi senjata? Dan dapatkah media sosial itu bisa dijadikan senjata? Jawabannya bisa. Dan Anda bisa merusak satu negara hanya dari sebuah perang. Ya, mungkin orang mengatakan cyber, perang psikologi, atau asimetrik, perang asimetris. Kemudian Anda bisa menggunakan medsos sebagai alat dari propaganda Anda, terutama kalau Anda pakar dalam bidang subversi ideologi. Jadi ada sebuah cara dalam merusak sebuah negara, yaitu melakukan subversif. Dan Anda bisa menggunakan media sosial. Kalau dulu orang banyak menggunakan media-media ya mungkin intelektual, kemudian dengan buku, dengan komik, dengan film. Tapi hari ini Anda bisa melakukannya dengan media sosial, sehingga sebuah negara atau sebuah kawasan bisa Anda taklukkan. Bahkan dengan media sosial itu mampu menggalang emosi, empati, simpati khalayak, terutama netizen. Dan setelah itu Anda bisa mengelola emosi tersebut. Anda mau Anda apakan suara mereka, atau vote mereka, atau like mereka, atau followers Anda sendiri. Jadi di sini memang bukan persoalan fisik yang ditohok oleh weaponization of social media, tapi bagaimana kemudian perang opini. Kemudian ada ada sebuah istilah, Anda bisa menciptakan fear itu ya ketakutan, teror. Jadi Anda bisa gunakan sosial media, dan ini sudah banyak dikaji dalam cyber threat, ancaman cyber. Bukan kemudian berkaitan dengan hacker atau crime in
kriminal dalam dunia ICT, tapi ketika kemudian orang menggunakan platform media sosial itu sebagai alat propaganda, sebagai deception itu ilmu untuk desepsi, menipu. Jadi Anda menipu itu juga perlu belajar. Jadi ini yang saya jelaskan ini bukan mengajak kepada keburukan, tapi yang mau saya jelaskan adalah dalam studi geopolitik, geostrategi, media sosial sekarang menjadi alat yang digunakan dalam dunia pertahanan dan keamanan, terutama dengan munculnya cyber security. Jadi banyak konferensi dan sekarang bisa digunakan dalam berbagai platform, bahkan dalam pilkada, pileg, kemudian pilpres. Maka banyak orang, if you can control social media, bila Anda mampu mengendalikan sosial media, maka itu mungkin 75% Anda sudah memenangi sebuah pertempuran atau sebuah adu kekuatan, karena di sanalah orang meluahkan emosi mereka, opini mereka, perasaan mereka. Kemudian di sanalah orang membangun aliansi secara, tadi saya gunakan emosi-emosi yang bisa menggalang sebuah voice, kemudian digunakan sebagai alat untuk memecah belah. Dan pengalaman-pengalaman chaos di beberapa negara itu memang banyak, sedikit banyak sudah dilakukan melalui media sosial. Ketika terjadi Arab Spring misalnya, demo-demo di beberapa negara yang kemudian berakhir pada chaos, itu lebih banyak digunakan melalui sosial media. Dan itu memang orang mengatakan buzzer, saya tidak tahu istilah buzzer itu, tapi mereka kemudian yang menjadi cyber army. Cyber army artinya pasukan cyber, dan nanti di sana mereka akan melakukan berbagai propaganda. Sekali lagi ini sangat luar biasa dampaknya. Karena apa? Karena distribusi informasi yang kemarin pernah saya sebutkan dengan istilah infoware atau the tidal wave of infoware. Jadi gelombang besar dari informasi yang masuk ke kepala kita secara bertubi-tubi. Jadi tidak bisa kita katakan tidak, meskipun sekarang orang mengatakan dengan era post-truth, dengan hoax bahasa ini, kalau kita baca, orang kampung baca, itu menjadi sebuah tren baru. Dan sebenarnya yang ditohok dari informasi yang disebarkan itu adalah logik simple. Jadi logika yang sederhana, kemudian memancing emosi kita untuk merespon sesegera. Dan terkadang respon segera itu kadang-kadang membuat kita menyesal, karena informasi yang disebarkan itu seolah-olah betul adanya, tapi sekali lagi karena menggunakan teori desepsi, teori penyesatan, informasi yang disebarkan benar, tetapi tujuan informasi itu disebarkan tidak benar. Nah, ini yang perlu dipahami betul oleh sahabat semua tentang bagaimana menggunakan media sosial sebagai sebuah senjata. Bahkan ada beberapa negara yang menghabiskan dana mereka berjuta-juta, bermiliar-miliar untuk supaya bisa membantu atau membangun atau menghancurkan sebuah pertahanan negara lain. Dan mereka menggunakan medsos sebagai salah satu platform. Karena itu sekarang berbagai kalangan yang ahli dan pakar dalam bidang medsos itu mereka sering dijadikan sebagai konsultan, dijadikan sebagai orang yang disegani, kemudian orang yang dibayar, sehingga mereka menguasai, terutama jika itu nanti berhubungan dengan artificial intelligence. Jadi
ketika sosial media ini menjadi sebuah platform dalam peperangan era abad ke-21 ini, maka mau tidak mau Anda akan merasa perang itu bukan lagi perang mengirimkan bom, tapi perang itu bisa merusak minda Anda dan merusak perilaku Anda. Dan setelah Anda rusak, maka diberikan sebuah harapan baru, hope, new hope, kemudian new life, seolah-olah ada new life di sana, dan Anda kemudian berada dalam kegamangan. Dan ketika kegamangan, maka sebuah negara akan sangat mudah untuk ditaklukkan. Karena itu hati-hati Anda bermedia sosial, terutama kalau Anda sudah menjadi target dari sebuah operasi dari cyber army atau cyber attack. Bukan artinya ini saya tidak bicara tentang hacker, tapi yang mau saya bicara adalah ketika media sosial itu menjadi sebuah platform, sebuah bingkai dalam adu strategi, maka mau tidak mau defense Anda, sistem pertahanan Anda itu harus betul-betul kuat, harus betul-betul mapan, dan postur hankam Anda, pertahanan dan keamanan Anda harus betul-betul advance. Tidak kemudian Anda hanya mampu surveillance kepada you own citizen, masyarakat Anda sendiri, tapi Anda harus mampu menciptakan sebuah sistem di mana sosial media yang ada di negara Anda, yang ada di negeri Anda, di kawasan Anda itu terkontrol dan tidak kemudian dijadikan sebagai alat dalam persenjataan. Nah, ini saya rasa bagi sahabat sangat penting, terutama dampak yang diakibatkan dari pengaruh sosial media ini. Jika kita tidak prepare, tidak mempersiapkan, maka bisa dia masuk ke ideologi, pemahaman keagamaan, perusakan culture, karena rasio kita sudah tidak terbentuk lagi. Kemudian norma etika bangsa yang ada di negara Anda itu bisa diobrak-abrik. Karena itu hati-hati dengan media sosial. Siapa tahu Anda yang menjadi peluru, atau Anda yang dijadikan target dari peluru sosial media. Terima kasih para sahabat. Ini hanya sebagai diskusi kecil tentang proses weaponization of social media. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.